Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Anwidanti Putri, mahasiswa Pelbang dan Yoma semester 4 Agribisnis Hortikultura 1, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi akuntansi UKM yang dapat diunduh secara gratis di Play Store atau yang lainnya. Untuk tampilan yang pertama, untuk masuk ke aplikasi akuntansi UKM seperti ini, karena saya sudah masuk dan sudah ada nama jurnal perusahaan saya, kita atur ulang. Nah, untuk seperti ini pengaturan pertama kali masuk aplikasi akuntansi UKM. Yang pertama, mengisi nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian dapat disimpan. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Dan saya akan menjelaskan mengenai 10 transaksi yang telah dilakukan perusahaan P4S Puspita Hati. Nah, untuk dapat mengeklik icon yang ada tanda positif dan kotaknya seperti ini. Kemudian nama transaksi yang pertama untuk transaksi yang pertama itu adalah modal awal Puspita Hati. Untuk kasnya sendiri kita isi 100 juta. Untuk yang kedua kita isi modal pemilik di kredit 100 juta. Nah, kemudian untuk tanggalnya tanggal 1 Januari 2020. Oke. Selanjutnya akan kita simpan Januari 2020. Oke. Yang kedua, kita akan membuat perlengkapan dan peralatan P4S Puspita Hati. Kemudian untuk perlengkapan sendiri sebesar 250 masuk dalam debit Oke. Kemudian untuk peralatan masuk dalam debit sebesar 1 juta. Kemudian kita tambahkan untuk kasnya masuk dalam kredit sebesar 1.250.000. Oke. Karena pada tanggal pada tanggal 2 Januari membeli peralatan budidaya dan perlengkapan budidaya bibit pisang untuk peralatan seharga 1 juta.
dan perlengkapan seharga 250 secara cash tunai. Kemudian kita simpan. Kemudian yang ketiga, transaksi yang ketiga adalah pada tanggal 3 Januari membayar sewa lahan untuk budidaya sebesar 2 juta selama setahun secara tunai. Kemudian sewa dibayar. Kemudian sewa lahan budidaya. Untuk sewa dibayar di muka, pada debit sendiri kita isi di 2 juta. Untuk kasnya kita isi di kredit 2 juta. Oke. Kemudian tanggal 3. Nah, kemudian untuk transaksi yang keempat, pada tanggal 5 Januari pendapatan budidaya diterima sebesar 400 secara tunai. Pendapatan budidaya. Kasnya untuk kasnya 400.000. Pendapatan usaha. Ini pendapatan di kredit 400.000. Kemudian simpan. Kemudian saya lupa mengganti tanggal untuk pendapatan tanggal 5 Januari 2020. Oke. Dan kita simpan. Nah, untuk teman-teman jangan lupa mengganti tanggalnya karena takutnya kelupaan. Dan kemudian untuk selanjutnya pada tanggal 6 Januari karena mendapatkan pesanan bibit pisang sebesar 10 juta namun dibayar uang sebagian dulu sebesar 3 juta secara tunai dan akan dilunasi pekerjaan selesai. Pada tanggal 6 Januari piut yaitu pendapatan usaha dan piutang usaha P4S Puspita Hati. Untuk piutang usahanya kita tulis di debit sebesar 10 juta. Kemudian pendapatan kita tulis di kredit sebesar 10 juta. Oke. Kemudian kita tambahkan yaitu kas 3 juta. Kemudian piutang usahanya
dikredit adalah 3 juta. Oke. Untuk tanggal 6 Januari. Untuk tanggal memang harus diperhatikan karena sering terlupa. 6 Januari 2020. Oke. Kita simpan. Kemudian untuk tanggal 9 Januari melakukan transaksi pengerjaan bibit pisang kepada Ibu Susi, namun pembayaran akan dilakukan pada tanggal 29 Januari sebesar 1.200.000. Untuk tanggal 9 Januari 2020. Oke. Berarti itu termasuk piutang usaha dan pendapatan usaha lagi. Untuk piutang usaha pada debit sebesar 1.200.000. Untuk berarti pendapatan ya. Untuk pendapatannya di kredit masuk 1.200.000. Oke, untuk tanggal sesuai mari kita simpan. Kemudian untuk transaksi ke-7 pada tanggal 22 Januari membeli perlengkapan kantor seharga 150.000 dan peralatan kantor seharga 2 juta secara tunai. Ini peralatan dan perlengkapan kantor P4S Puspita Hati. Untuk tanggalnya tanggal 22 Januari 2020. Oke. Untuk peralatannya Rp150.000 dan perlengkapannya 2 juta. Kemudian kita tambah untuk kasnya di kredit adalah 2.150.000. Nah, untuk tanggalnya sudah sesuai, mari kita simpan. Oke, untuk selanjutnya untuk transaksi ke-8 pada tanggal 23 Januari Puspita Hati mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 150 secara langsung. Itu termasuk pref ya. Tanggal 23 Januari 2020. Untuknya masuk ke dalam pref ada. Untuk prefnya 150.000. Untuk kasnya, untuk prefnya masuk ke debit, untuk kasnya masuk ke kredit sebesar 150.000 juga. Oke, kemudian sudah tanggalnya. Atau kita ganti aja, untuk nama transaksinya adalah mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Oke, kemudian kita simpan. Untuk selanjutnya pada tanggal 29 Januari menerima pembayaran dari Ibu Susi
atau transaksi pada tanggal 9 Januari sebesar 1.200.000. Oke, tadi untuk transaksi ke-6 itu sudah. Ini untuk transaksi ke-6 itu pada tanggal 9 Januari benar untuk Ibu Susi. Kemudian untuk transaksi tadi Ibu Susi 29. Berarti pembayaran ya. Ini termasuk pembayaran, bukan termasuk piutang usaha, maaf. Piutang usaha pada tanggal berapa tadi? Ibu Susi pada tanggal 9 Januari. Pada tanggal 9 Januari. Oke. Untuk tanggalnya tadi adalah 29 Januari 2020. Berarti ini untuk kasnya masuk 1.200.000. Nah, untuk piutang usaha di kredit masuk 1.200.000. Oke. Kita simpan. Nah, untuk transaksi ke-10 ya. Itu pada tanggal 29 Januari juga. Jadi satu hari dapat melakukan transaksi sebanyak 2 kali, dan dibayar untuk membayar gaji karyawan sebesar 300.000 secara langsung tunai. Pembayaran, jadi untuk nama transaksinya di sini dapat dituliskan pembayaran gaji karyawan secara tunai. Nah, untuk perkiraannya masuk pada beban gaji tidak ada. Di sini kita cari aja. Nah, biaya gaji karyawan. Untuk debitnya berarti masuk 300.000. Nah, untuk kasnya di kredit masuk 300.000 juga. Nah, kemudian tanggalnya dapat diganti tanggal 29 Januari. Oke, untuk tahunnya 2020. Lalu kita simpan. Oke. Ini adalah kita Januari 2020. Nah, ini adalah transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan P4S Puspita Hati. Untuk mengeceknya, kita dapat melihat laporan. Nah, untuk buku besarnya kita dapat cek. Oke. Januari 2020. Nah, ini balance ya. Untuk buku besar kas. Kemudian kita dapat neraca saldo. Kita dapat cek Januari. Untuk tanggalnya diganti dulu ya. Januari 2020. Balance. Untuk laba rugi Januari 2020. Nah, itu balance dan neraca 2020. Untuk neracanya balance juga.
utang piutang. Nah, kemudian aplikasi akuntansi UKM ini dapat membuat ekspor Excel dari Januari 2020. Oke. Nanti akan masuk ke dalam file yang ada di HP kita. Nah, tersimpan. Jadi sudah ada tersimpan. Nah, kita juga dapat mengetahui 1 Januari 2020 sampai sekarang untuk periodenya. Nah, seperti ini untuk saldo. Perkiraannya aktiva juga. Nah, ini untuk periode dari tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 20 Juli 2021. Oke. Cukup sekian dari penjelasan saya mengenai perusahaan P4S Puspita Hati yang bergerak dalam bidang budidaya bibit pisang. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.